Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis ya. Oke? Yuk, mari. Film diawali dengan sepasang manusia yang lagi saling lempar bola. Sebenarnya sih mereka punya nama, tapi karena saya nggak hafal, oke, mari kita kasih nama sendiri. Yang ini Slamet dan yang ini Sarni. Di tengah keseruan mereka, tiba-tiba Slamet mendapat telepon dari kliennya yang harus meninggalkan Sarni sendirian. Tampak Sarni yang kecewa dan menangis karenanya. Lalu scene berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan lagi si Slamet yang sedang lempar-lemparan bola dengan seorang betina. Namun kali ini betinanya bukan Sarni. Oke, karena dia imut, lucu, gemesin sekali, mari kita kasih nama yang cocok. Sri. Di sini, si Sri ini adalah seorang artis dan Slamet bekerja sebagai asisten atau manajernya kalau nggak salah. Saat sedang persiapan mau syuting, Sri sedang dandan, lalu didatengin seorang jamet yang mirip Ivan Gunawan dan langsung memeluknya dari belakang. Namun tiba-tiba kru dari luar mendengar sebuah desahan. Scene berpindah ke sebuah bandara di mana Sri dapat sebuah job untuk syuting di Hong Kong. Dalam pesawat kita diperlihatkan 2 ekor mas-mas random yang sedang ngobrolin tentang gimana caranya menaklukkan wanita. Oke, sebut saja Mas Agus dan Budi. Yang sudah terlihat di sini mereka pastinya sangean. Bahkan ketika ada pramugari lewat, mereka membayangkan si pramugari versi kotangan doang. Di sini kita juga ditunjukkan ada si aktor jamet tadi yang naik di bagian VIP dan sedang dilayani oleh mbak-mbak pramugari cantik berambut pendek ini. Namun si jamet sosokan cuek dan berlaku sombong yang membuat pramugari ini langsung bete. Scene berganti Sri yang baru masuk pesawat dan sedang digodain oleh mas-mas ini, disusul dengan Slamet yang berpapasan dengan pramugari rambut pendek ini dengan malu-malu. Dan sepertinya ada sesuatu di sini. Ternyata si pramugari rambut pendek ini adalah si Sarni, mantan pacar Slamet 10 tahun lalu. Sarni terlihat seperti masih memiliki rasa terhadap Slamet, namun Slamet malah terlihat naksir dengan Sri. Iya iyalah, dia lebih imut. Scene lanjut ke Agus dan Budi yang minta dipakaikan sabuk pengaman sama mbak-mbak pramugari yang... Pramugari helm ini, sebut saja Yanti. Beberapa saat kemudian, si Yanti akan mengantar minuman dengan temannya. Tiba-tiba, temannya ditarik oleh si kapten pesawat. Lalu mereka langsung bercocok tanam di sana. Tapi enak juga ya kerja di pesawat kalau kayak gini. Kemudian, lanjut dengan Sri yang sedang tertidur pulas dan sedangkan Slamet yang tegang naghan sang di sebelahnya. Iya mas, saya paham yang Anda rasakan sebagai laki-laki. Namun saat si Slamet akan khilaf, tiba-tiba Sri bangun dan malah meletakkan tangannya ke paha Slamet. Slamet yang sadar kalau imannya hampir goyah, langsung pergi ke toilet dan marah-marah pada dirinya sendiri. Namun tiba-tiba saat Slamet akan keluar, langsung saja diringkus oleh Sarni dan Namun belum sampai mulai apapun, tiba-tiba ada panggilan dan Sarni harus pergi. Dan saat mereka keluar, sudah ada Sri di luar. Sri memberi senyuman doang lalu kembali ke kursinya, meninggalkan Slamet yang mendadak gagu karena gak tahu mau ngejalisinya gimana. Di sisi lain, si aktor jamet sedang meminta servis VIP-nya kepada Mbak Pramugari. Dan tak lama kemudian si pramugari ini datang dan langsung pamer senjata. Si jamet yang gak tahan langsung mengaduk-aduk serabi lempit Mbak Pramugari dan servis bercocok tanam sang pramugari pun dimulai. Namun ternyata semua itu cuma hayalan si jamet ini yang tak kuat menahan konaknya. Si jamet pun memberikan sebuah surat kecil untuk diberikan kepada Sri. Dan Sri sadar bahwa si jametlah yang memberikan surat itu, yang isinya meminta Sri untuk menemuinya di ruang VIP. Namun Sri jelas menolak dan meminta tolong Sarni untuk menyampaikan sesuatu ke jamet. Entah apa yang disampaikan Sri, namun Sarni terlihat galau dan memainkan sebuah bola kenangannya bersama Slamet dulu. Kemudian Sarni mendatangi jamet untuk menawarkan bantuan apapun.
Berhubung si Sri tak mau datang menemui si Jamet di ruang VIP, Jamet minta tolong ke Sarni untuk memisahkan Slamet dari Sri dengan menggoda si Slamet dengan iming-iming akan diservis. Slamet yang sudah kelewat sang pun nurut dan ngikutin Sarni dan pergi meninggalkan Sri sendirian. Akhirnya Slamet disuruh duduk dan menunggu di ruangan yang sepi, dan Sarni pamit sebentar ke belakang. Di sisi lain, Agus dan Budi sedang berusaha menggoda Yanti dengan alasan headsetnya rusak. Saat Yanti membetulkan headsetnya Agus, si Budi memasang HP di bawah rok Yanti dengan tujuan untuk memfoto kancut Yanti. Namun tanpa diduga, flash HP si Budi nyala dan kameranya berbunyi. Si Yanti pun sadar dengan apa yang dilakukan si koplak berdua ini. Agus dan Budi yang ketahuan pun panik. Agus langsung alasan pergi ke toilet dan Budi tertinggal tak berdaya di sana. Tapi ternyata bukannya si Yanti marah, dia malah menggoda Agus, yang auto membuat Agus kebingungan. Scene tiba-tiba berpindah ke toilet yang berisi Agus dan Yanti. Karena sebenarnya Yanti juga sudah sakit dari awal dan ya mereka pun bercocok tanam di toilet. Setelah itu Budi kembali ke tempat duduknya sama Yanti yang lagi nganter makanan untuknya dan berlaku seakan tidak terjadi apa-apa. Budi pamer ke Agus kalau dia habis berkebun dengan Yanti dan dikasih oleh-oleh kancut Yanti sebagai kenang-kenangan. Kembali ke Slamet yang sedang menunggu di ruangan tadi. Terlihat di sini Slamet sedang akan diservis oleh dua pramugari sekaligus, yaitu Yanti dan satu temannya. Dan Slamet pun langsung dibikin puas dengan servis tanam benih mereka berdua. Namun tiba-tiba Slamet melihat Sri dan itu cuma mimpi Slamet yang ketiduran. Di sisi lain, Sri yang sendiri langsung digodain oleh Jamet yang sudah dan ingin menabur benihnya ke wadah Sri. Terlihat Sri yang trauma dan ketakutan sehingga tak bisa berbuat apa-apa. Scene berganti ke Sarni yang sedang gelisah melihat Slamet yang sudah bangun dan kembali menuju Sri. Karena Sarni sebenarnya juga ingin Slamet jauh-jauh dari Sri, Sarni tiba-tiba dapat ide saat dia tidak sengaja menemukan Agus yang sedang cos pakai kancut Yanti di toilet. Sarni menyuruh Agus untuk membuat Slamet sibuk agar si Jamet bisa leluasa melancarkan aksi bejatnya lagi. Namun tak lama kemudian Slamet tahu kalau dia dijebak dan langsung memarahi Sarni. Lalu lanjut mencari Sri ke seluruh bagian pesawat dengan panik. Slamet menggedor-gedor pintu toilet pesawat dan ternyata di dalamnya sudah ada si Jamet yang ditendang oleh Sri keluar tanpa pakai baju. Dan bilang ke semua penumpang di situ bahwa Jamet mencoba melakukan tindak kekerasan seksual kepadanya yang sontak membuat para penumpang heboh gila melihatnya. Sri pun kembali duduk sama Slamet, disaksikan Sarni di balik tirai yang terlihat patah hati. Di sisi lain, ada si Jamet yang sedang dihukum oleh para petugas pesawat. Dan si duo koplak ini bahagia dapatkan. Singkat cerita, Slamet dan Sri sudah sampai di Hong Kong. Malamnya, Slamet menelpon kepala manajemen yang menaungi Sri dan kita bisa lihat di sini ternyata jobnya si Sri di Hong Kong adalah menjadi artis box dan akan syuting besok. Slamet mencoba ngobrol dan meminta dibatalkan saja kontraknya, tapi manajemennya menolak. Saat syuting, Slamet terlihat galau dan tak rela kepada Sri yang berakhir menjadi artis video yang bisa diakses. Namun si Sri terlihat pasrah dengan keadaan karena dia sudah cukup terpukul dengan semua yang telah dialaminya. Saat Sri mulai akan digas sama Om-Om, Slamet membulatkan tekad untuk masuk ke area syuting dan menghajar semua orang di sana. Lalu menjemput Sri dan mengajaknya pulang. Sri cuma bisa diem 1000 kata dengan muka depresi tapi masih imut aja menurut saya. Slamet pun mengajak Sri pulang ke Korea. Namun saat di pesawat, Slamet dimarahi habis-habisan lewat telepon oleh bosnya dan mereka cekcok. Sedangkan Sri masih hanya diam-diam dan diam. Slamet pun yang kesal karena Sri hanya diam setelah Slamet menyelamatkannya, akhirnya pergi meninggalkan Sri sendirian dan menangis.
Sarni yang melihat Slamet yang sedih pun tak bisa berkata apa-apa juga. Sesampainya di Korea, mereka berjalan sendiri-sendiri. Namun tiba-tiba HP-nya Slamet yang dibawa Sri berbunyi. Dan ada telepon dari ibunya Slamet yang menanyakan kabar. Seketika itu juga, Sri seperti tersadar dan kembali ke dunia nyata. Dia langsung mendatangi Slamet dan menciumnya, lalu mereka berpelukan dan filmnya pun tamat. Ceritanya tuh banyak sekali yang gak penting, dan saya yang mencoba menyambungkan tiap plot ceritanya menjadi sebuah alur, kebingungan sendiri saya mah. Pak Haji. Duh, udahlah, rumit memang, dunia sulit, wanita ribet, kuliah susah, Dayat ngeluh mulu gak dapet jodoh, Lejunet nagih uang rokok terus, bete Tapi makasih juga sih, filmnya bikin Joni sehat. Mbak Yantinya cakep bener. Tapi ya udahlah, meskipun film ini sebenarnya ada film romance, tapi jadi salah tujuan dan malah kebanyakan fanservice-nya. Tapi overall setidaknya fanservice-nya puas saya. Tapi drama romansnya tidak ada hal romantis di sini. Saya yakin kalian yang udah pernah nonton ini pasti juga nggak begitu paham detail alur ceritanya kan, cuma pengen nonton ngetnya doang kan, iya kan? Kita sama. Oke lah, udah jam segini sepertinya saya harus nguras kamar mandi dulu deh. Jadi segitu aja alur cerita film kali ini. Emon pamit, sampai jumpa adik-adik manisku. Dadah.